Salam sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka juga acara CASIS yang memang sudah diprogramkan dari Sanggerahan. Dari tim CASIS bisa melihat kondisi lingkungan kami yang saat ini ya di mana memang lingkungan kami ini lalu lintas ataupun keluar masuk warga tamu-tamu itu cukup tinggi. Ya, cek aktivitas sistem ini sudah berjalan lebih kurang 4 tahun ini. Ya, sudah berjalan 4 tahun dan ini semenjak Lebaran ini baru dimulai lagi. Dimulai dari titik RT 10 di RW 08. Ya, dengan CASIS inilah saling mengingatkan kita, di samping juga ya untuk mengingatkan menjaga ketertiban lingkungan kita. Pada prinsipnya keamanan dan ketertiban itu, kemudian kebencanaan juga ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan pencegahan, kemudian pada tahap terjadinya bencana atau terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan, kemudian pasca atau rehabilitasi setelah terjadinya tindak gangguan keamanan atau kebencanaan itu sendiri. Untuk itulah CASIS hadir pada malam hari ini karena kita lebih berfokus ke pencegahan. Seperti disampaikan oleh Pak Haji Arman tadi bahwa harus diupdate terus, harus diingatkan terus bahwa lebih baik kita mencegah daripada kejadian duluan, apalagi kita sampai merehabilitasi. Nah, untuk meminimalisir kerugian terjadinya bencana dan gangguan keamanan, makanya kita mengadakan CASIS ini yang diinisiasi oleh FKD Kabupaten Sanggerahan untuk mengadakan CASIS yang fokusnya adalah sosialisasi dan penyuluhan, pada intinya adalah pencegahan terkait dengan masalah-masalah keamanan dan kebencanaan di wilayah kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan ini bisa bukan hanya acara seremonial, karena target kita bukan seremonial menyampaikan penyuluhan, menyampaikan sosialisasi atau cuma mobil-mobil di sini, tidak. Tapi target kita adalah bahwa warga masyarakat memahami minimal cara penanganan minimal terhadap gangguan-gangguan keamanan, ketertiban dan kebencanaan. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti ada hubungannya sama Pemdansos karena terkait BPJS yang dinonaktifkan. BPJS yang dinonaktifkan itu adalah BPJS, PBI, PBI, JK. JK itu jaminan kesehatan, ya. Jadi bukan JK yang kata presiden, kata wakil presiden. PBI, JK penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Biasanya kalau di aplikasi itu langsung ada jaminan kesehatan, berarti kita sebagai peserta BPJS PBI yang ditanggung sama pemerintah pusat. Bukan hanya ratusan, bahkan sudah ribuan satu DKI Jakarta ini yang dinonaktifkan. Ada hubungannya dengan bantuan tadi. Ketika kita tadinya dapat bantuan, kemudian BPJS PBI JK-nya itu dinonaktifkan, maka akan berimbas ke bantuan tadi. Terus bagaimana cara mengaktifkannya? Mudah. Cara mengaktifkannya, kira-kira nanti di puskesmas juga ditanya sama petugasnya, mau masih mendapatkan bantuan apa tidak, gitu ya. Saya mau, berarti urusannya bukan ke puskesmas, urusnya bukan ke puskesmas, tapi ke wali kota. Ada di kesana T4 ya kalau saya, tidak T4 di sana. Tapi nanti ketemu Mas Andri dulu, bisa biar di screenshot itu ya tuh, masuk ke DTKS-nya. Nah nanti ke sana ke Pemerintahan Wali Kota bawa surat tersebut untuk kita rekomendasi ke kantor BPJS. Ya, karena mau di posisinya PBI, APBD, APBN atau PBI JK. Tapi kalau misalnya tergesa-gesa dan keadaan darurat, boleh diaktifkan di PBI APBD.
Caranya mudah, bawa fotokopi KK langsung ke puskesmas. Saya mau minta aktifkan BPI yang non aktif. Sama, edukasinya akan seperti itu. Tapi kalau langsung dialihkan ke APBD, yang tadinya dapat bansos, ya, terus yang minyak solar itu kan ada tuh, yang 100.000 itu biasanya hilang karena ke APBD. Kita ada yang namanya sekarang ini ada sensus ekonomi. Jadi hasil dari situlah warga atau bapak ibu sekalian semuanya itu kenapa kok desa saya tinggi. Nah, dari hasil sensus ekonomi itulah yang menjadi acuannya. Jadi kalau misalkan oh saya nggak harusnya nggak diisi sekian, nggak 6 sampai 10. Nah itu mungkin hasil dari sensus ekonominya itu yang membuat bapak ibu itu agak tinggi. Jadi kita itu di sini, saya sendiri itu hanya mensosialisasikan tentang desil. Jadi untuk bantuan-bantuan lain tujuannya adalah dari desil itu. Jadi sekarang itu bantuan apapun sekarang tidak melalui dari Pak RT atau Pak RW atau kelurahan. Jadi kita langsung dari basis datanya tersebut dari DTSN. Jadi kalau misalkan desilnya 610 itu otomatis Pak, otomatis itu nggak akan dapat bantuan. Jadi kita melalui Permensos 3 tahun 2025 itu dari desil 1 sampai 5. Jadi kalau misalkan desilnya tinggi, ya harus melalui aplikasi cek bansos. Supaya Seperti itu. kalau bapak dari mana-mana atau ibu dari mana-mana kemudian pulang ke rumah mencium bau aroma gas, ya, karena gas itu tidak kelihatan, ya. Salah satunya adalah lampu yang menyala, jangan ibu matikan, ya. Lihat tuh ya bapak ya. Kemudian lampu yang mati jangan dihidupkan atau dinyalakan. Kemudian jangan menyalakan kompor, ya, cetak karena di kompor itu ada pemantiknya. Apabila yang tadi saya sampaikan kebocoran gas, ibu buka regulatornya, ya, kemudian dibawa keluar. Setelah itu buka ventilasi, ibu buka, kemudian ibu kipas-kipas secara manual, jangan menggunakan kipas angin listrik. Sama saja yang tadi saya sampaikan, karena colokan listrik itu menimbulkan percikan lampu atau percikan penyalaan. Bencana itu dibagi jadi 3 Pak, yaitu bencana alam, yang kedua bencana non alam, dan terakhir bencana sosial. Dan di mana bencana alam itu disebabkan oleh bencana alam seperti gempa, mengikuti iklim dan sebagainya. Oleh yang dari bencana non alam itu dan disebabkan oleh manusia seperti lumpur sampah liar sembarangan yang bisa menyebabkan banjir. Dan yang disebabkan oleh bencana sosial itu seperti konflik Pak. Dan mungkin antar kelompok dan masyarakat lainnya antar untuk kedepannya mohon bantuannya apabila terjadi bencana mungkin bisa menghubungi saya. Kalau ada yang bisa saya bantu bisa saya bantu, bisa saya masuk ke DKI.